Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Erwanto, redaktur Tribun Sumsel. Hari ini kita membahas soal gonjang-ganjing politik luar negeri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang lagi hangat dibicarakan di media sosial. Sudah hadir di tengah-tengah studio dua orang narasumber, pengamat politik luar negeri, dosen sekaligus akademisi di Program Studi Hubungan Internasional FISIP Unsri. Yang pertama, Ibu Nur Aslamia Supli, BIAM MSc. Selamat malam Bu Nur. Selamat malam Pak. Bu Mia ya? Ya boleh Bu Mia. Ini kita panggilnya apa nih? Mas, Kang, Bang? Terserah deh. Bapak aja Bapak. Dia kaku. Yang kedua, sudah hadir juga di tengah-tengah studio teman saya, Ferdiansah Rifai, SIP MA. Selamat malam. Selamat malam Mas Wawan. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ngobrol waktu itu soal Pemilu ya. Gonjang-ganjing pemilu dulu. Hari ini pemilu sudah menghasilkan presiden. Nah, oke. Jadi kita ngomongin yang diomongin netizen sebetulnya ya. Hari ini Prabowo lagi heboh dibicarakan di medsos soal dia merapat ke Trump. Terus ada lagi dibicarakan mau gabung IDF kok nggak salah ya. Mengirim pasukan perdamaian di Timur Tengah, di Israel. Pertama ke Ferdi. Apa yang Anda lihat dari langkah politik Prabowo ini? Sepertinya sangat rapat dengan Gedung Putih gitu ya. Memang beberapa pekan sebelumnya Prabowo mengundang beberapa praktisi luar negeri kayak diplomat-diplomat yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Sebelum mengambil keputusan. Artinya ini keputusan yang sudah dipertimbangkan dan dibicarakan secara matang. Menurut Ferdi sebagai akademisi, ini langkah apa, strategis apa? Ya, mungkin aku lebih tertarik ini Mas ya buat mencari tahu apa kemudian yang mendorong gitu ya pemerintahan hari ini untuk kemudian mengambil beberapa keputusan yang pertama membingungkan sebenarnya, karena kita tahu di awal setelah dilantik itu kan arahnya ke bridge Brazil, India, Rusia sama China, yang mana kita tahu itu kan sebenarnya adalah kontra hegemoni dari Amerika Serikat. Tapi kemudian setengah tahun belakangan berbalik arah dan mencoba mendekat ke Amerika Serikat justru. Nah ini kan apakah ini bentuk dari bebas aktif, dua-duanya jalan atau bagaimana? Nah saya mencoba untuk melihat ini semua ada kaitannya dengan apa yang dihadapi Indonesia tahun ini sebenarnya, tahun 2026. Jadi Indonesia menghadapi situasi pelik sebenarnya, di mana kita tahu bukan untuk pertama kalinya, tapi tahun ini adalah tahun di mana Indonesia harus membayar utang jatuh tempo paling besar, sekitar 800 triliun. Yang mana kita tahu itu hampir berapa berarti? Hampir sepertiga atau seperempat dari APBN kita. Nah, sementara Prabowo sendiri itu kita tahu sedari awal memiliki program bombastis yang memiliki banyak biaya. Jadi ada dilema antara bisa membayar hutang atau tetap membiayai program yang populis, yang membutuhkan dana sangat besar ini tadi gitu. Nah, dari sini kemudian ada muncul masalah lain, misalkan di April tahun lalu Trump mengeluarkan tarif baru untuk perdagangan antar negara gitu, yang mana Indonesia dikenakan tarif yang sangat tinggi. Artinya kalau begitu pengusaha di Indonesia pasti akan meminta Prabowo untuk kemudian bagaimana caranya mereka tetap bisa untuk berdagang dan menghasilkan untung gitu. Yang mana ya harus kemudian tarif ini diturunkan. Jadi ini adalah sekelumit yang saya baca yang hidup di situasi Indonesia hari ini, yang kemudian membuat Prabowo akhirnya memilih negara yang cenderung lebih settle, saya pikir, dalam menyelesaikan persoalan ini gitu. Karena kita tahu ya, utang Indonesia itu beragam ya, dari surat berharga negara, tapi kan pembelinya ya saya pikir hedging fund, lembaga-lembaga funding yang kebanyakan ya di Amerika, karena Amerika yang paling besar gitu. Artinya dia butuh berdiplomasi soal itu, atau dia butuh menambah hutang baru gitu, yang mana lembaga donornya ya kebanyakan juga dari Amerika Serikat. Oleh karena itu dia kemudian di tengah jalan seperti banting setir untuk kemudian lebih mengarah ke Donald Trump. Jadi ini dorongan gitu ya yang menyebabkan kemudian hari ini
Prabowo itu mendekat ke Amerika Serikat. Selain Mas, saya meneliti panjang soal kedekatan Prabowo sama Amerika, sebenarnya Prabowo secara historis itu sangat dekat dengan Amerika Serikat. Cuma dia memang waktu itu terhalang karena dilarang masuk Amerika sebelum jadi Menteri Pertahanan. Tapi pasca itu ya tidak. Dan semenjak jadi capres di 2009, 2014, statementnya selalu bilang bahwa dia pasti akan menjadi partner bagi Amerika Serikat. Jadi secara historis pun ini sangat masuk akal. Gitu. Berarti ini ada historical gitu ya. Ada faktor material yang tadi, ada faktor historis juga. Ini ke Mia nih, udah mau ngomong nih kayaknya. Yang menarik. Di media sosial tuh sudah kontra ya masyarakat gitu ya. Efeknya apa nih bagi masyarakat itu? Kita tuh kalau ingin melihat efek dari masyarakat ke masyarakat ya. Kalau saya pribadi, masyarakat harus meninjau kembali, mengkonstruksi ulang. Mengkonstruksi ulang. Kita harus nge-trace kembali kenapa ini semua terjadi. Ya kan? Kalau ini kita melihat Indonesia jauh sebelum hari ini, kita memang sudah banyak membentuk relasi dengan Amerika. Toh kita ini gelarnya itu pada zaman Pak Harto adalah macan Asia. Sedangkan Amerika adalah macan yang terbangun ketika Perang Dunia II. Itu gelarnya itu lion ya. Kita adalah tiger, Amerika adalah lion. Pada saat Perang Dunia II ketika Hiroshima Nagasaki dibom. Begitu. Nah, jadi kalau saya lihat masyarakat tidak perlu panik. Tidak perlu panik buying. Biarkan pemerintah melakukan kerja mereka. Kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Ferdi tadi, ya kan bridgingnya tadi kita mencoba mengulik kembali sejarah yang sudah dilakukan atau kita sebut dengan istilah kata itu bahasanya tuh sowan. Dari dulu Soekarno sudah sowan kemana-mana. Soeharto, bapak pendahulu kita sudah kemana-mana kan. Dan hingga hari ini Pak Prabowo melanjutkan yang sudah dilakukan. Makanya kita tuh tidak mencoba untuk membuat polarisasi sebenarnya. Semuanya kita bisa lihat. Berarti ini biasa dong menurut Anda gitu ya? Sangat biasa. Ini adalah lagu lama kaset baru. Selalu saya bilang seperti itu. Iya. Karena dari dulu kita sudah membangun relasi. Makanya BOP itu Indonesia mencoba untuk masuk ke dalam G tersebut. Cuman mengingat ketidaksanggupan kita. Kalau kita masuk ke dalam itu, maka subsidi akan dicabut dari kita. Petani yang paling bawah dalam piramida perdagangan akan mati. Nelayan juga begitu. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan yang pertama, masyarakat cintai produk Indonesia. Itu sudah lama kan disuarakan. Betul. Jadi MEA sudah coba sebelum corona, MEA ASEAN itu. Kemudian yang sekarang ini sebelumnya lagi konversi Asia Afrika. Sebelumnya lagi, ya kan? Jadi mencoba membentuk sebuah multipolar. Memang agak naif karena dengan kondisi hutang yang banyak. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita mencoba meraih semuanya. Gimana kita saling bantu? Kalau Gaza adalah salah satu kuncinya, mereka mau coba. Jadi seperti itu. Siapa yang tidak mau menolong Gaza sekarang? Kan kontroversi. Sekarang kan kontroversi orang melihat ini pembelokan sejarah gitu. Kalau dilihat di medsos itu kan. Nah, ini secara politik menguntungkan nggak ini untuk pemerintah kita itu? Tentunya ada positif, ada negatif. Ya, ada positif dan negatif. Kalau kita konstruksi ulang semuanya, kita lihat dari custom, law, ya, nature dari negara itu sendiri. Indonesia dan Amerika sama-sama demokrasi. Kita mencoba melihat kesamaan dan melihat hal yang positif. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau satu dari banyak hal adalah olahraga, maka olahraga yang kita lakukan. Maka kita bisa lihat di mana-mana ada olahraga ya. Ada bola, ada hoki, semua disatukan. Siapa yang tidak suka bola? Siapa yang tidak suka bulu tangkis? Diplomasi olahraga dilaksanakan, gastrodiplomasi dilaksanakan. Apalagi Indonesia tanah surga, semuanya ada. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu panik buying. Kenapa semua negara ingin menjajah kita? Sebut semua negara yang ingin menjajah kita. Banyak.
Karena kita punya semuanya, jadi kita tidak usah takut. Itu sih positifnya. Lebih banyak positif dari negatif. Kalau saya pribadi. Apakah ini strategi Prabowo ya untuk ada siasat lah di belakang langkah strategisnya yang ditempuh? Karena kan Israel itu negatif banget di masyarakat kita gitu kan. Kita sebut bukan Israel, Zionis. Zionis gitu ya. Zionis ya Pak ya. Kalau kita lihat custom kita konstruksi ulang. Yahudi itu adalah bangsa keseluruhan Jewish. Tapi yang bestie dengan Trump itu Zionis. Zionis yang kemarin beramai-ramai mengumpulkan sapi. Hari itu sapi merah. Ya. Jadi ini adalah suatu kelompok Illuminati yang memang mereka punya siasat atau strategi. Jadi panjang sekali kalau mau nanti lebih panjang lagi ceritanya, kita tidak mau menyederhanakan ini. Tapi kalau saya pribadi tidak perlu khawatir. Kita kalau dalam undang-undang Indonesia kemanusiaan itu apabila semuanya dimanusiakan. Itu ada dalam undang-undang dasar kita. Jadi kalau Pak Prabowo singkatnya itu dia ingin mewujudkan cita-cita mulia pendahulu kita. Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak segala bangsa untuk merdeka. Walaupun sekarang kita belum merdeka penuh. Kita dalam perdamaian negatif. Meskipun harga naik, alhamdulillah masih bisa makan. Masih bisa melihat matahari dan bernapas. Seperti itu. Berat banget ya. Iya. Perdamaian negatif kita sebut ya. Kita masih punya pemerintah, kita belum fail state. Ke Ferdi deh, biar agak low gitu ya. Ada suara pesimisme, wah Indonesia bubar 2030, ada isu Aceh mau memerdekakan diri gitu kan. Sebagai efek dari politik luar negeri ini ya. Nah ini Anda melihatnya ini isu yang benar atau cuma isu beberapa hari aja itu? Isunya benar, tapi bisa di counter sebenarnya. Jadi ini kan sebenarnya adalah respon dari kondisi ekonomi Indonesia hari ini gitu, yang mana ketimpangannya sangat besar gitu ya, dan kemudian terjadi penurunan kelas menengah. Kalau baca data BPS terakhir, Sumatera Selatan bahkan adalah kelas menengah yang paling banyak hilang selama ini, sampai 75.000 orang gitu yang turun kelas dari kelas menengah akhirnya jadi kelas bawah gitu. Ini kan semua respon atas itu, dan Prabowo Subianto menghadapi itu gitu. Maksudnya dia hidup dalam pemerintahnya hidup dalam kondisi di mana harus menyelesaikan persoalan itu. Makanya setiap gerak yang dia buat itu pasti akan dipantau oleh orang banyak karena ini masalah ekonomi, ini bukan cuma soal masalah sosial gitu ya. Dan itu juga yang membuat kemudian ini semua jadi rame dan gonjang-ganjing sebenarnya. Apa yang politik luar negeri yang dilakukannya akhir-akhir itu gonjang-ganjing ya karena itu sebenarnya. Seperti Board of Peace misalkan. Kalau aku sih ngelihat menyambung dari Mia tadi ya, Board of Peace masih bagian dari upaya untuk agar Indonesia bisa mendekat ke Amerika dan mendapatkan ekonomi gitu, kue ekonomi gitu. Karena kita tahu ya geng Zionis yang disebut Mia tadi ini sebenarnya yang menguasai lahan finansial di dunia itu ya mereka gitu. Kalau nggak ke arah sana ya pasti bingung juga Prabowo gitu. Sehingga kemudian menyebabkan dia memilih untuk bergabung ke Board of Peace dan kemudian mengeluarkan uang sejumlah berapa triliun untuk bergabung. Nah ini kan yang kemudian direspon masyarakat, loh belum tiba-tiba dibayar. Belum dibayar, tapi kan akan ini kok mau-maunya akan membayar itu gitu, sementara kondisi ekonomi kayak sekarang gitu. Nah itu kan akhirnya menyebabkan masyarakat menyayangkan hal-hal tersebut. Belum lagi kemudian ya kalau kita kaitkan dengan mayoritas masyarakat kita yang Muslim ya, isu kemudian kita mau membangun Gaza tapi dengan bersama Israel pasti sangat sensitif. Sangat gitu. sensitif. Dan itu pasti akan digoreng oleh semuanya lah. Nah, ini di level yang lebih elit Mas ya, di level yang akademis gitu ya. Aku juga ngelihat
kritik terhadap pemerintahan itu juga terjadi karena ada ini ya, ada apa namanya, ada perubahan yang lumayan radikal gitu dalam pengambilan keputusan. Mungkin Mas Erwan tahu bahwa Dino Patijalal misalkan ada beberapa kali buat statement. Dino Patijalal adalah profil orang yang sebenarnya pasti selalu pro pemerintah gitu. Jadi kalau dia sampai berstatement berarti itu memang ada sesuatu yang macet di komunikasinya antara Kementerian Luar Negeri dengan dengan istana gitu. Nah, saya ketika kemudian ada gonjang-ganjing soal tarif waktu itu, Indonesia tarif perdagangannya dinaikkan, lalu mau melobi menurunkan, itu sebenarnya sudah mendapat info dari dari beberapa orang gitu, mencoba mencari tahu gitu. Apakah ini nanti akan di politik domestik Amerika akan di cancel lah gitu oleh entah lembaga hukum apa. Nah di akhir Desember sebenarnya saya dapat kabar bahwa memang sebenarnya Supreme Court atau kalau di sini sebenarnya Mahkamah Konstitusi perannya gitu, tapi di sana sebenarnya Mahkamah Agungnya sebenarnya itu akan meng-cancel kebijakan Trump soal tarif itu tadi. Maka pertanyaannya, buat apa lobby-lobby yang mahal ini tadi ikut gabung Board of Trade dan segala macam, buat apa gitu? Kalau kemudian nanti akan dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Agungnya. Terus saya juga mencari tahu, kalau begitu masa diplomat kita di Amerika nggak tahu yang beginian? Masa nggak dapat informasi ke presiden? Nah ternyata itu terjawab, ya apa yang dikatakan Dino Patijalal misalkan, bahwa sulitnya berkomunikasi dengan istana dan Menteri Luar Negeri terkait hal ini, itu terjadi. Buktinya memang kemarin ketika hari ini kita merayakan penurunan tarif itu dari 32 ke 19, sehari setelahnya kabar tersiar bahwa Mahkamah Agung Amerika membatalkan kebijakan Trump soal tarif itu dan mengembalikan tarif kembali ke 10%, yang artinya kalau kita berjalan dengan perjanjian itu ya kita rugi, tentu saja gitu. Dan kalau tidak ya bagaimana kemudian melobi lagi agar kita kembali ke yang seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Artinya ada pengambilan keputusan yang dianggap kemudian tidak lagi melibatkan stakeholder yang seharusnya, yang itu sih keresahan dari masyarakat sebenarnya gitu ya, yang kemudian perlu dijadikan catatan bagi pemerintahan hari ini gitu. Ini mau nambahin nih. Iya, memang harus di-trace lagi ya, makanya itu harus dikonstruksi lagi benar-benar, karena komunikasi memang ini bisa jadi adalah ada komunikasi searah. Jadi kan sama seperti dalam suatu konstruksi dalam hierarki sebuah kekuatan, power, ada sesuatu yang tidak didiskusikan ke bawahan. Karena mereka punya sepertinya opsi sendiri yang tidak mau diganggu gitu. Iya, seperti tangan besi lah ya. Iya, kadang-kadang mau tidak mau pemimpin itu melakukan tindakan extraordinary, tangan besi. Karena dia tidak mau terlalu banyak, karena demokrasi itu terlalu banyak suara bagi sebuah kekuasaan gitu. Apabila mengganggu stabilitas, jadinya mau tidak mau harus di cut off gitu ya. Jadi saya melihat ini gabungan dari suara tradisional, dia ingin tradisional, dia tidak ingin diganggu, tapi kita ingin demokrasi. Tidak maksudnya itu. Jadi kalau saya pribadi melihat mengutamakan kepentingan sebuah golongan itu pasti ada. Tapi kita bisa melihat sisi lainnya adalah kita bisa mencari jalan untuk berbuat kebaikan. Meskipun ini terdengar agak sulit ya untuk menerima ini. Tapi ini adalah jalan untuk kita secara legal untuk beribadah. Selama ini kita anonimus, hamba Allah. Hamba Allah ini bisa disalahgunakan orang. Dana yang dikumpulkan malah dijadikan untuk golongan yang ternyata berpura-pura membutuhkan. Tapi kalau kita buat jalur ini, ya kan secara terang-terangan pemerintah, ayo kita. Maka semua akan terarah, terpusat. Begitu. Soal ketakutan yang masalah hutang, saya tuh berpikir soal sebelum ini pemerintahan ini mencoba mengutip dana-dana koruptor. Enggak juga kayaknya. Begini,
I was wondering ya, I was wondering kemana dana koruptor yang ayo sini dulu, Yang suka dipamerin di itu ya. yang ngaku suka dulu di- yuk. gitu Kita akan melakukan pembersihan. Aku dulu sini. Apakah dia mencoba memutar uang koruptor? Nah ini yang perlu didiskusikan ke masyarakat. Alangkah indahnya kalau pemerintah kasih tahu kita kemana uang koruptor itu. Oh, penggunaannya gitu ya. Iya. Kalau uang haram itu mau dibersihkan, mau diputar lagi, apakah dia jadi dana pendidikan? Kita kan tidak tahu. Apakah dia jadi dana MBG? Kan nggak mungkin kita muter duit korupsi gitu. Iya, Oke, iya. kita taruh di Amerika dulu pikirkan, bisa jadi. Ini kan sebuah pemikiran pribadi saya, Iya. gitu kan. Tapi saya lihat, sempat sebelum hari ini, Bapak Prabowo menyatakan di depan masyarakat, ya kan? Tolong koruptor, aku dulu sini, nanti kita Dimaafkan ya. iya, nanti kita bisa diskusikan. Nah, itu menarik bagi saya. Wah, ini terang-terangan orang kan bakal takut ya ini. Saya kembalikan uang korupsi, apakah benar saya tidak dihukum? Nah, jadi saya penasaran proses itu yang tidak diberitahu ke masyarakat. Justru akan menarik kalau kita memberitahu ke masyarakat ini prosesnya. Aku tertarik soal pola tadi ya, pola politik luar negeri itu ya. Mau saya lanjutkan ya. Next time apa nih? Setelah kan namanya pola itu berulang gitu ya. Nah setelah hari ini apa? Pasti orang kan ketika dia menyatakan mendukung negara Israel, apa istilahnya dua negara yang berdampingan, itu banyak yang terkejut gitu kan. Nah setelah ini polanya apa nih? Kalau Nia lihat gitu. Menarik ini. Jadi kalau misalnya mengutip Joseph Nye Understanding Global Conflict, ya, yang saya suka baca yang tahun 2008. Ada terletas 2000 berapa, maaf saya lupa. Yeah. Jadi dia itu mengatakan semua yang terjadi di dunia ini adalah pola yang berulang. Hanya aktornya saja yang berbeda. Jadi setiap maaf saya harus mengatakan ini ya. Setiap Firaun raja, penguasa, dia akan muncul pola yang sama, Firaun yang lain. Dengan cara yang sama, orangnya yang berbeda. Misalnya, Ratu Elizabeth adalah satu dari penguasa raja-raja yang ada di dunia ini yang lama sekali hidupnya. Sebelum hari ini kita tahu ada Firaun yang lama sekali hidupnya. Itu hidup di zaman Nabi Musa. Nah, terus? Dua-duanya tidak pernah sakit. Oh, nggak pernah sakit ya? Sakit juga lah. Tidak pernah makan sebanyak apapun, tidak pernah gemuk. Sama kayak saya. Ya itu hanya peranaian ini. Jadi semua itu pola yang terjadi. Pola yang terjadi. Nah ketika satu padam, semua akan ada yang muncul Firaun baru. Jadi saya lihat, kejadian seperti Arab dan Amerika atau Arab, Israel, Gaza segala macam itu sama seperti Athena dan Sparta, Persia atau yang lain. Jadi semuanya hanya pola yang berulang. Apakah benar-benar pemerintah akan mengirim pasukan? Nah itu maksudku. Sederhananya tidak seperti itu. Tapi kalau yang saya tahu ada komisi cadangan yang sedang diusahakan ya, Komcat. Tapi kalau terkait pasukan yang mau dikirim ke Israel itu udah ada susunannya sebenarnya. Sudah ada PBB dulu. Sudah ada Indonesia PBB. Bahkan jadi leader tim. Itu ada datanya tadi tuh. Sama Albania, sama mana lagi tadi ada. Tapi udah pernah ngirim. Enggak, ini khusus yang dalam konteks Board of Peace. Iya, sudah. IDF tadi. Iya, sebelum itu sudah pernah ngirim. Iya. Makanya dalam konteks itu tuh. Makanya mau buat komisi cadangan. Sebelumnya kan PBB, kalau ini kan yang Board of Peace. Itu. Iya, Board of Peace. Tapi apakah sudah belum dikirim, tapi rancangan itu sudah ada dan udah mulai dikomentarin netizen juga tadi. Sudah ada karena kebetulan kenalan saya punya. Ada pemberitahuannya, cara rekrutnya, fit and perfect. Seru ya. Okay. Nah ini dampak bagi masyarakat langsung nih beberapa pekan ke depan sih apa sih ini?
Nah ini Ferdi nih, masalah ekonomi nih. Fer, apa nih yang akan kita rasakan lah di Palembang lah ya, yang lokal aja lah ya, istilahnya. Apakah gerai-gerai yang kita boikot kemana akan buka lagi misalnya, ataukah orang akan makan ayam impor dari Amerika, gitu katanya mau impor ya. Beras impor, apakah beras impor akan dimasukkan jadi produk MBG gitu? Nah, ini gimana nih, Ferdi nih? Ya itu yang ini yang masih jadi pertanyaan kan Mas. Maksudnya kita berpikir itu akan mungkin terlaksana di bulan depan gitu ya. Tapi dengan adanya putusan si Supreme Court tadi gitu, ini kan jadi dinamika baru gitu. Tapi kalau seandainya putusan Supreme Court itu kita singkirin ya, kita eliminir. Memang di dalam perjanjian itu ada berapa ya? Ada ratusan pasal yang kira-kira memuat 200-an kewajiban Indonesia dan hanya 6 kewajiban Amerika Serikat. Dan yang paling banyak diributkan orang memang adalah kontradiksi di mana pemerintah kan menginginkan kita itu jadi lumbung pangan, lumbung energi, swasembada beras. Tapi nyatanya di perjanjian itu kita menandatangani bahwa produk pangan Amerika Serikat itu bisa masuk ke Indonesia bahkan dengan melewati standar-standar tertentu, misalkan yang diributkan standar halal, lalu standar keamanan tertentu, bukan melewati sebenarnya. Jadi dia hanya memakai standar halal dan pangannya di Amerika, nggak sortir lagi begitu tiba di Indonesia. Ini kan kontradiksi yang pasti bikin ribut lah. Maksudnya lah, katanya kita mau jadi swasembada pangan, mau berdaulat dalam pangan. Dulu. Kita mau nanam, kita mau menanam ladang jagung ya di food estate di Papua. Tapi kok membiarkan produk jagung Amerika nanti itu datang dengan bebas ke sini. Akhirnya kan kita membiarkan produk lokal kita yang Bumi tadi minta untuk dicintai gitu. Justru bersaing dengan produk dari Amerika Serikat. Setiap produk ada pasarnya, Pak Ferdi. Walaupun orang bilang bahwa kalau datang dari Amerika ya pasti dia lebih mahal lah. Setiap produk itu ada pasarnya. Murah, gitu. Oh, berarti mereka segmennya agak kelas menengah atas gitu ya? Menurut orang, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kalau saya sih ragu, Mas. Kalau saya ragu kenapa? Karena petani di Amerika Serikat itu mendapat subsidi yang sangat besar. Kalau kita lihat petani di Amerika, itu mereka yang disubsidi hidup di gunung, terus bertani pakai pesawat tuh, pakai mesin full, yang artinya efektif, bisa panen lebih banyak, dan bisa jadi juga murah sampai di sini. Ada kekhawatiran soal itu, dan tadi ada lembaga yang menggugat soal itu kan, bahwa ini kontradiktif nih. Kita mau swasembada pangan dan segala macam, tapi kita membiarkan produk yang sama bersaing dengan produk lokal. Kita bisa jadi piraut baru ya. Ngerti gak sih maksud saya? Jadi polanya adalah setiap barang ada pasarnya. Oh, berarti bukan pasar untuk masyarakat kelas. Silakan yang tidak mendukung bisa beli. Kita beli yang kita dukung. Cintai kapitalis favorit Anda. Tapi hukum pasar menyatakan manusia kan aktor rasional kan, rasional aktor gitu. Kalau ada yang murah, beli yang murah pasti. Iya, makanya yang suka mahal dia akan beli yang mahal. Iya. Walaupun harus menjual ginjal. Iya, begitu orang banyak. Iya. Ada yang memikir kuantitas before kualitas. Lebih banyak. Enggak, kalau sama-sama jagung. Nah, jagung. Ini kan sama-sama kalau jagung. sama-sama jagung, saya yakin setiap pasar ada orangnya. Misalnya orang ini mau beli di toko A, toko B, dan rezeki ada yang ngatur. Siap. Iya benar Pak. Benar Pak Ferdi. Saya lihat ya. Sebut merek boleh nggak sih? Nggak apa-apa lah. Satu pasar raya yang lama beli makeup istri di mana? Nggak mungkin ke Sephora, ke Linda toh. Nggak tahu. Tapi kalau deket Alfamart. Nah itu nggak ngerti. Kita berpikir orang akan melihat mau naik berapapun bensin 100.000 beli. Karena mau naik berapapun karena kebutuhan. Jagung tuh bisa diganti sama yang lain. Kalau jagungnya mahal atau jagungnya murah, tenang. Semua itu ada pasarnya, ada orangnya. Dia beli di sini walaupun itu mahal tapi deket dia akan beli. Berarti nggak usah terlalu worry gitu ya? No worries. No worries. Tenang Pak Ferdi. Enggak. Ini mekanisme pasar yang harus dijelaskan dengan betul menurut saya. Kalau maksudnya, saya sih, no worries. Kalau BBM, karena kita nggak punya opsi, cuma punya opsi Pertamina pasti beli di situ. Kalau make up itu memang ada levelnya gitu, ada dari dengan level infrastruktur gitu ya. saat ini kalau saya jagung, tidak masalah. itu nggak ada jagung premium,
Kalaupun Ada iya, tapi kan nggak. popcorn. Artinya yang terjadi itu adalah kalau satu sama-sama, kalau dalam mekanisme ekonomi, kalau produk yang sama masuk, itu akan mencari keseimbangan, equilibrium gitu. Iya, Karena yang murah pasti nggak berani jual mahal, yang mahal pasti akan nurunin harga gitu. iya, ada titik Nah, tengah, Pak. Perskaranya adalah itu titik tengah itu yang ditakutkan orang. Yang perlu saya jelasin di sini adalah yang ditakutkan orang kalau ternyata produk kita akhirnya tidak lebih efisien dari Amerika, dia yang di posisi mahal, produk Amerika yang murah karena yang saya bilang tadi, karena subsidi dan segala macam, Sudah lah, sehingga produk terpaksa Amerika dia yang menurunkan harga. Itu kan sering terjadi toh. Saat misalkan beras ketika belum masa panen mahal, tapi ketika dia jadi banyak, terpaksa petani nurunin karena nggak ada yang beli kalau nggak gitu. Nah, di dalam mekanisme inilah orang-orang kemudian mempertanyakan, ya jangan-jangan di mana sih keberpihakan kita pada produk-produk lokal tadi? Itu sebenarnya. Ya, saya juga bisa jual beras lokal tapi saya merekin Amerika loh. Iya. Jadi tenang saja, setiap baju ada kelasnya. Ada kelasnya ya. Ya, setiap pangan ada sandang pangan ada kelasnya. Baju bola ada baju KW. Kita sebutnya apa? Baju AA apa? Grade AA, ori gitu ya. Grade ori super ini Super semuanya KW ya. Indonesia punya. Saya lihat wah. Baju kok sama semua Indonesia rupanya. Karena kita adalah pasar penghasil dan dulu kita mungkin mindernya karena kita hanyalah kelas 2 atau kita pura-pura jadi kelas 2. Please lah, bangsa kita tuh bukan 200 juta. Berapa? Yang terdata, Oh, yang tersensus. tersensus ya. Ya give me a break lah, kita lebih dari itu. Kita nih bangsa yang kaya. Sabang sampai Merauke. Untuk apa Pak Soekarno menyatukan kita sebegitunya? Karena kita kaya. Kenapa Timur Leste lepas dari kita menangis? Karena nggak sanggup sendiri kan dia. Karena makanya Pak Habibie almarhum bilang waktu itu terpaksa menjadi anak buangan kan, melepas Timor Leste. Sekarang Timor Leste bisa kembali lagi, hidup lagi dia. Kalau enggak, siapa sanggup? Makanya Aceh silakan kalau mau merdeka. Statement siapa nih? Enggak, kalau saya bilang Iya, pribadi, iya. silakan mau merdeka. Tapi bisa nggak setelah ini kita tidak berkomunikasi? Nggak mungkin kan? Iya betul. Saudara kita. Saudara ya. Bener-bener literally saudara kita. Jadi agak susah untuk lepas. Bangka Belitung lepas dari Sumatera. Masih bersaudara kita. Iya. Berarti isu-isu itu hanya kayak bakal jadi angin lalu gitu ya? Kalau kita positifkan, kita masih punya saudara kan? Kita tuh kan kutukan juga berkah bagi kita. Iya. Rawa-rawa retas malah putas. Apa sih? Saya lupa. Berbeda-beda Ya, hafal tapi ya. tetap satu. Oh, gitu. Ya, kita nih Ya. kalau kita positifkan seperti itu. Kalau kita mau negatif terus, kita nggak hidup besok. Terus apa lagi yang mesti saya ulik gitu ya dari dua orang-orang ini? Tadi Utopia Ferdi bilang memang. masalah produk ya akan banyak pilihan masyarakat gitu ya. Apakah ini akan turun harga atau masyarakat istilahnya itu apa ya? Daya beli makin turun atau gimana nih? Setelah ini, setelah produk-produk itu masuk. Cina sekarang udah banyak masuk di e-commerce. Ini Amerika juga kayaknya bakal kirim juga itu. Gimana nih? Produk-produk lokal, apakah akan selamat atau malah makin habis gitu? Gimana ya Mas ya? Tapi yang jelas gini, untuk ngukur itu mungkin kita lihat dari ada yang namanya indeks manufacture gitu ya. Maksudnya manufacture itu sederhananya seberapa banyak ekonomi kita ditopang oleh kegiatan berbasis apa ya, pabrik tuh. Nah, Indonesia itu mengalami penurunan indeks itu sejak sudah 20 tahun mungkin, 10 tahun. Artinya banyak pabrik yang apa namanya, yang nggak berdiri gitu. Banyak pabrik yang tutup, kita tahu kayak Sritex misalnya segala macam gitu ya. Dan belum bisa bangkit lagi. Jadi makanya waktu Prabowo kampanye soal hilirisasi, that's a good idea memang. Karena memang itu yang dibutuhin, karena selama ini ekonomi kita tuh terkonsentrasi istilahnya itu pada ekonomi yang padat modal.
modalnya gede tapi nggak menyerap lapangan kerja. Itu. Pertambangan misalkan. Itu kan butuh alat berat yang banyak tapi nggak butuh orang banyak. Iya. Sementara yang Gibran berjanji 19 juta lapangan kerja kan, itu benar. Kita butuh itu memang. Karena ekonomi kita tuh padat modal, nggak padat karya, nggak padat ini. Nah, yang akhirnya membuat situasi ekonomi akhirnya hari ini yang paling bisa dirasakan, pergeseran orang-orang bekerja dari sektor formal ke sektor informal. Ke yang disebut sebagai hari ini sebagai gig ekonomi itu loh. Transportasi online. Itu kan mereka kan mitra, bukan pegawai. Mereka nggak ada jaminan kesehatan, nggak ada jaminan hari tua, nggak ada gitu. Itu sektor informal, freelance. Foto prewedding, lalan segala itu kan ke situ ekonomi kita menumpuk. Jadi menjawab pertanyaan Mas tadi, sebelum ada isu ini kita sudah mengalami itu gitu. Kita sudah mengalami fase di mana lapangan kerja formal itu menyempit. Yang artinya ini berbahaya sebenarnya. Jadi memang PR besarnya adalah bagaimana mengembalikan lagi agar lahan pekerja ini kembali ke sektor formal. Sederhananya bangun pabrik. Bahasa kerennya ya hilirisasi itu tadi. Karena kan nggak cuma karet tok yang dijual, tapi juga ada pabrik bannya, gitu, ada pabrik sendalnya, gitu. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Supply chain itu. Nah, itu yang sebenarnya harus jadi fokus utama dari pemerintahan ini. Tapi dengan dinamika yang sudah kita bicarakan tadi, gitu ya, itu memang belum nampak gitu, belum nampak. Yang baru punya komitmen soal ini kan Danantara tuh kemarin bilang. Danantara punya komitmen untuk bangun gasifikasi batu bara dia bilang, lalu kemudian mau bikin yang belum waste to energy, jadi dari sampah jadi energi, bikin hilirisasi apa. Tapi kalau dari yang spesifik yang kita bicarakan hari ini, perjanjian yang dengan Amerika Serikat, justru hal ini yang membahayakan sebenarnya gitu. Yang kita lihat justru adalah kita harus membeli barang Amerika. Barang Amerika boleh masuk sini, bukan kemudian Amerika transfer teknologi ke Indonesia. Amerika bangun pabrik di Indonesia gitu. Kita udah ada teknologinya. Belum lihat itu gitu. Belum lihat itu yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi keresahan itu sebenarnya berdasar, dan yang kita harapkan sebenarnya adalah upaya untuk itu tadi gitu. Mungkin Bu Mia nih. Ini pertanyaan terakhir aja lah ya kayaknya. Sengit ya. Closing statement lah ya dari panjang lebar kita diskusi soal politik luar negeri Prabowo ini kan. Apa sih dari kacamata akademis sebenarnya ini nih ke arah mana sih Prabowo? Apakah ini mau menggeser dominasi Cina yang ada di di pasar ini? Menggeser dominasi Cina. Sebuah dinasti yang sudah paling lama. Ya. Bahkan sebelum Indonesia wujud. Cina itu adalah kekuatan yang lama. Berarti sulit ya? Bukan sulit. Kita bisa membersamai Cina, kalau mau melampaui agak sulit ya. Saya pribadi percaya itu masih sulit buat kita menyamai di Cina. Karena ketika saya kuliah 2008, masih bachelor, saya masih S1 dulu. Menteri Luar Negeri Cina itu berkata bahwa mereka akan melampaui Amerika. Rising Dragon. Rising Dragon katanya Cina. Tapi kalau Amerika ingin Indonesia apakah Indonesia bisa melampaui Cina? Bukan, maksud saya apakah kedekatan presiden dengan Amerika, Gedung Putih itu menjadi strategi supaya produk-produk Cina itu disingkirkan itu? Enggak, love hate relationship itu nggak bisa. Kita lebih dekat dengan East daripada West. Oh gitu ya. Memang kalau misal mencoba untuk masuk, sedangkan West pun mengemis kepada East, itu sangat nyata ketika Trump menggertak Cina gertak balik, Amerika runtuh. Sebenarnya kita lebih kuat dari Amerika, saya percaya. Kenapa? Pada saat rokok kita di-ban oleh Barack Obama sekian tahun, kapan tahun, sekarang mereka balik lagi ke kita. Karena rokok kita lebih bagus, lebih banyak nikotinnya. Itu yang mau ditertibkan. Gitu. Kenapa orang mencari rokok luar, cukai, tidak mau bayar pajak? Masih enak rokok kita, saya rasa. Benar atau tidak? Salah atau benar? Nggak ngerokok ya? Iya.
Nggak tahu. Saya tidak ngerokok juga, tapi saya tahu persis rokok buatan Indonesia takaran nikotinnya lebih bagus. Wah, tanah surga. Iya. Coba diadu sama rokok situ. Mereka memikirkan kesehatan, kita enggak. Ya kan? Kopi mana yang lebih bagus? Brazil, yakin? Nggak tahu kalau yang bagus. Kalau yang luas Brazil. Kebunnya luas Brazil, Vietnam, Kolombia, Jangan-jangan kita Indonesia. nge-ban Starbucks tapi kopinya semendung. Gitu. Ayo lo. Tapi bukan jangan-jangan, itu kebenaran. Nggak mungkin kita punya Starbucks di sini kopinya ngambil Amerika. Oh gitu ya. That is franchise. Supply chain. Tidak. Kita membunuh Zionis sama membunuh rakyat kita sendiri. Coba itu dipertanyakan. Nggak mungkin McDonald itu ayamnya dari Amerika. Berarti yang lokal dong. Kentangnya. Coba itu yang saya bilang ke mahasiswa saya di kelas. Coba kita mematikan rezeki siapa sekarang? Cek. Ketika bayar resi. Ini PT siapa? PT lokal. Ayo, pertanyakan. Loh. Atau itu wujud dari namanya dan nama-nama, kita nggak tahu. Kan kita butuh klarifikasi. Cuman butuh justifikasi, klarifikasi. Kalau kita semuanya open card, mungkin kita tidak perlu cemas berlebihan. Gitu. Oke. Itu Bisa sih ya. ditangkap sih. Kali itu closing statement saya itu nanti saya berlebihan. Oke, silakan Ferdi. Closing Ya sebenarnya statement jawaban pertanyaan Mas Herwan tuh ada di jawaban pertama saya tadi. tadi ya. Muaranya apa sebenarnya enggak. Ini bukan, kalau saya sih ngeliat nih enggak, bukan soal Indonesia menjadi kekuatan tertentu enggak. Ini masih soal survival gitu, survival mode gitu. Bagaimana Indonesia bisa bertahan dari bagaimana caranya membiayai proyek ambisius sekaligus bisa tetap bayar utang, masih tetap soal itu. Bagaimana kemudian kita bisa membuka lapangan pekerjaan, masih soal itu. Tapi selama tujuannya itu nggak ada masalah sebenarnya. Semua trik politik ekonomi kalau tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan, menyelesaikan utang, it's not problem. Tapi memang yang membuat masyarakat itu gerah adalah proses ini tuh kurang transparan. Seharusnya ditransparansikan agar masyarakat yakin bahwa di dalam proses itu nggak akan ada free rider, orang-orang yang mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dan segala macam. Itu concern masyarakat sebenarnya di situ. Kalau pemerintah mengkomunikasikan ini semua adalah agar ekonomi kita baik, agar kemudian lapangan pekerjaan terbuka, agar kemudian hutang kita lunas, itu pasti masyarakat masih bisa memahami ini semua untuk itu. Perkaranya adalah sejauh ini komunikasi itu yang masih tersendat gitu. Yang membuat juga kita nggak mau jujur. hidup dalam kecurigaan bahwa bisa jadi ada orang-orang yang memanfaatkan kepentingan dari perjanjian-perjanjian ini. Karena kan itu sangat make sense gitu. Dan di Indonesia itu adalah pola yang terus berulang itu sebenarnya bagian yang itu. Pola itu. Selalu ada free rider dalam memanfaatkan perjanjian-perjanjian internasional yang menghasilkan keuntungan-keuntungan tertentu. Gitu. Betul, sepakat. Terima kasih banyak Ferdi. Sama-sama Mas. Mia, terima kasih banyak ya. Analisisnya sangat tajam nih. Udah, kayaknya mau luka nih ini. Belum buka padahal. Oke, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan kawan-kawan saya, Ferdi sama Mia. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik yang lebih menarik. Wassalamualaikum.